Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya kepada saudara Insan mengenai tentang teori organisasi klasik. Baiklah, pada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan teori organisasi klasik ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Teori organisasi klasik disebut juga dengan teori tradisional atau teori mesin. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaiannya yang efisien. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga tersentralisasi dan tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanisme struktural. Baiklah, pertanyaan yang kedua, teori organisasi klasik telah menimbulkan dampak pada organisasi-organisasi sampai dengan sekarang. Sebutkan beberapa contohnya. Baik, ada 3 contoh dampaknya. Yang pertama, dalam teori birokrasi. Dalam teori birokrasi, pembagian kerja yang jelas, sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban posisi-posisi para pemegang jabatan. Dan yang kedua, teori administrasi. Teori administrasi, wewenang dan tanggung jawab, sentralisasi dan aturan. Yang ketiga, manajemen ilmiah. Kerjasama sistem kegiatan yang terkoordinasi kekuasaan dan kepemimpinannya. Baiklah, pada pertanyaan yang ketiga, pada tahun berapa teori organisasi ini berkembang? Teori organisasi klasik berkembang pada tahun 1800-an atau tepatnya pada abad ke-19 dengan cepat seiring dengan berkembangnya revolusi industri yang ada di Inggris. Pendekatan yang ilmiah dan berlangsung secara turun-menurun struktur organisasinya. Baiklah, pada pertanyaan yang keempat, apakah teori neoklasik merupakan teori baru seperti teori klasik? Ya, teori neoklasik dikenal juga sebagai aliran hubungan yang manusiawi. Teori organisasi neoklasik adalah teori baru yang dikembangkan atas dasar teori klasik. Jadi, bagian dari teori neoklasik adalah teori klasik. Dalam teori ini, pemikiran manajemen lebih dipusatkan pada hubungan manusiawi dengan manusia. Dalam teori ini juga lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama. Teori ini muncul karena ketidakpuasan dari teori pendekatan klasik. Pertanyaan yang terakhir, mengapa manusia cenderung untuk mengatur dan mengorganisasi kegiatan? Coba Nur Insan jelaskan. Baik, saya akan menjawabnya. Mengapa manusia cenderung mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan? Itu karena manusia memiliki keterbatasan atau kemampuan yang menyebabkan manusia tidak dapat mencapai suatu tujuan tanpa kerjasama. Sehingga dengan mengatur dan mengkoordinasikannya, manusia akan mempermudah kegiatan tersebut. Baiklah, terima kasih atas waktunya Nur Insan. Mungkin ini saja yang saya tanyakan. Mungkin di lain waktu nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang teori organisasi klasik ini. Baiklah, terima kasih Nur Insan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kepada saudara Upi yang telah menanyakan pertanyaan tentang teori organisasi klasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.